Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi virus yang kita pelajari di kelas 10. Nah, mungkin kalian seringkali mendengar kata virus. Ya, apalagi saat ini kita sedang menghadapi pandemi virus corona yang bernama COVID-19. Virus seperti apakah virus itu? Samakah dengan bakteri, benda mati atau makhluk hidup? Seperti apakah bentuknya? Nah, mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang sering kita lontarkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kita akan bahas pada materi virus. Ya, yang materi virus yang akan kita bahas, yang pertama itu adalah sejarah, yang kedua ciri-ciri dan struktur virus, yang ketiga pengelompokan virus, yang keempat perkembangbiakan virus atau replikasi virus, dan yang terakhir adalah peranan virus. Tapi pada kesempatan ini hanya dibatasi pada materi sejarah penemuan virus dan struktur virus. Oke, kita bahas yang pertama sejarah virus. Nah, tapi sebelumnya kita lihat ini ada foto, ya. Ada foto yang pertama orang yang dengan bercak-bercak, kemudian dia ada ini orang kurus sekali, dan ini ada pakaian seperti menggunakan astronot. Nah, iya betul, ya. Ini ketiga, pada gambar kedua ini adalah penderita yang mengalami sakit yang disebabkan oleh virus. Ini sepertinya cacar, ya. Kemudian ini penderita AIDS, ya. Dan ini adalah perawat yang menangani kasus COVID. Sekarang kita masuk ke sejarah virus. Ya, siapakah orang yang pertama kali meneliti virus? Kemudian siapakah yang dianggap penemu? Dan siapa yang pertama melihat struktur virus pertama kali? Nah, sejarah virus diawali dengan penelitian yang dilakukan oleh Adolf Meyer. Adolf Meyer ini melihat daun tembakau ini banyak yang tidak sehat, ada bintik-bintik dan daunnya agak kering, agak keriting gitu. Nah, maka dia mengambil daun yang sakit tadi, kemudian diekstrak, ya, kemudian ekstrak tadi disemprotkan ke daun yang sehat, ke tanaman yang sehat, dan hasilnya tanaman yang sehat tadi menjadi sakit. Oh ya, tanamannya ini tanaman tembakau ya. Nah, kemudian kesimpulan Adolf Meyer bahwa penyebab penyakit pada daun tembakau tadi itu adalah bakteri. Ya. Nah, kemudian pada kesempatan yang lain, ini ada dua peneliti yang memiliki pemikiran yang sama, yaitu apakah betul penyakit pada tembakau ini, daun tembakau ini disebabkan oleh bakteri. Ya. Nah, maka kedua orang tersebut melakukan penelitian yang sama, ya. Dan peneliti tersebut adalah Dmitri Ivanovsky dan B. Jering. Nah, mereka mengambil sampel, ya, daun tembakau yang sakit, kemudian diekstraksi. Nah, kemudian ekstrak dari daun tembakau yang sakit tadi itu disaring dengan menggunakan penyaring bakteri. Tujuannya apa? Untuk menyaring bakteri, sehingga pada filtrat ini, hasil saringan ini tidak terdapat bakteri. Kemudian filtrat tadi disemprotkan ke daun tembakau yang sehat, tanaman tembakau yang sehat. Hasilnya ternyata tetap sakit. Kesimpulannya berarti pada filtrat ini ada penyakit. Nah, tapi mereka belum tahu ya bibit penyakitnya ini apa, penyakitnya apa. Nah, mereka berkesimpulan bahwa terdapat cairan hidup yang bersifat racun yang disebut dengan virus yang menjadi penyebab penyakit pada tanaman tembakau. Maka mulailah dikenal dengan istilah virus. Jadi orang yang pertama kali memperkenalkan istilah virus itu adalah Dmitri Ivanovsky dan B. Jering. Kemudian seperti apa struktur virus? Nah, struktur virus itu sendiri
baru ditemukan pada abad 20 oleh Wendell Stanley setelah adanya mikroskop elektron. Nah, terjawab sudah? Ya. Maka penelitian pertama itu adalah Abdelmeyer, kemudian penemu itu ada Dmitri Ivanovsky dan Bergerie, kemudian dan yang melihat struktur dari virus itu sendiri itu adalah Wendell Stanley. Oke, kita bahas masuk ke ciri-ciri virus. Sebelum masuk ke ciri-ciri virus, kita lihat dulu nih ada sel bakteri, ada sel hewan. Nah, disebut sel, itu syarat disebut sel itu ya harus memiliki inti, yang pertama inti, yang kedua harus ada cairan sel atau disebut dengan sitoplasma. Pada sitoplasma itu nanti terdapat organel-organel sel yang berperan sebagai alat untuk proses metabolisme. Nah, ibaratnya pabrik, harus dong ada alat-alat mesin untuk memproduksi suatu produk. Kemudian yang ketiga ada pelindungnya. Oke. Kemudian kita lihat virus. Nah, virus ada tidak sitoplasmanya dan organelnya? Nah, kalau tidak ada, maka dia tidak bisa disebut dengan sel. Dan ternyata virus tidak ada sitoplasma dan organel. Maka virus tidak bisa disebut sebagai sebuah sel. Satu unit virus itu tidak bisa disebut dengan satu sel. Nah, tapi hanya dapat dikatakan sebagai virion. Nah, ini ciri-ciri virus ya. Ciri-ciri virus ukurannya lebih kecil dibanding bakteri ya. Kemudian hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Kemudian virus bersifat aseluler. Ya, tadi dia tidak memiliki sitoplasma dan organel. Tidak bisa disebut sebagai sel. Ya. Nah, satu unit virus itu disebut dengan virion. Kemudian virus hanya memiliki satu asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. Nah, asam nukleat ini berisi kode-kode genetik untuk pembentukan tubuh virus. Kemudian virus bersifat parasit obligat. Tadi virus kan tidak memiliki organel, ya. Nah, berarti dia tidak bisa melakukan proses metabolisme. Nah, untuk bereproduksi maka dia harus masuk ke dalam tubuh makhluk hidup yang hidup, ya. Nah, kalau di luar tubuh makhluk hidup, dia akan mengkristalkan diri. Kemudian virus merupakan peralihan antara benda mati dan makhluk hidup. Kenapa? Karena di luar makhluk hidup, dia akan membentuk kristal, akan mengkristalkan diri. Kemudian disebut makhluk hidup, karena ketika di dalam makhluk hidup, dia akan melakukan proses reproduksi. Kemudian struktur virus, itu tadi tubuh virus itu diselubungi oleh protein yang disebut dengan kapsid. Jadi selubungnya, bajunya itu disebut dengan kapsid. Nah, kapsid ini berperan sebagai pelindung. Ya. Kemudian kapsid ini terdiri dari unit-unit yang disebut dengan kapsomer. Nah, kapsomer ini dibentuk oleh protein. Bentuk virus itu macam-macam, ada yang bentuk spiral, ada polihedral, ada yang berbentuk spherical, dan ada yang berbentuk kompleks. Nah, ini ada helikal, ada polihedral, spherical, dan kompleks. Tembakau, tadi virus pada tembakau, kemudian ini adenovirus polihedral, kemudian virus influenza termasuk yang corona itu bentuknya spherical, dan bakteriofa ini virus berbentuk T yang virus yang menyerang bakteri. Oke, kita lihat struktur virus. Struktur virus ini contohnya adalah bakteriofa. Ini ada bagian kepala, ada leher, dan ada ekor. Nah, di dalam leher, bukan dalam leher, bagian kepala ini ada asam nukleat, ya. Dan asam nukleat ini nanti ketika dia akan infeksi virus, menginfeksi bakteri atau inang, dia akan keluar dari ekor, kemudian keluar nih lewat di sini ada jarum penusuk nih, ya, ada jarum penusuk.
Kemudian kalau serabut ekor itu fungsinya untuk mencekram pada sel inang supaya dia nggak lepas. Kemudian lempeng dasar ini fungsinya dia untuk melekat, ya melekatkan diri, yang nempel di permukaan inang. Ya. Nah kemudian nanti tadi asam nukleatnya akan masuk ke dalam tubuh inang, ya. Kemudian dia akan menghancurkan bukan tubuh inang, ya. Dia akan menghancurkan asam nukleat dari inang. Kemudian dia akan mengambil alih proses metabolisme dan menghasilkan virus-virus yang baru. Nah ini struktur tubuh dari virus corona. Ya ini yang terbaru nih, virus corona, virus Omicron. Nah ya ini ada asam nukleat, ada selubung. Nah di sini ada spike. Ya kalau kita lihat spike ini, nah ini spike. Nah, spike ini nanti fungsinya dia akan melekatkan diri, ya. Dengan melekatkan diri, enzim, ya. Enzim ini merupakan reseptor dari sel inang. Nanti dia akan berlekatan nih di sini. Nah, kemudian nanti virus akan menginfeksi. Selubungnya tetap di luar, tapi asam nukleatnya akan masuk ke dalam tubuh sel inang dan membentuk sel-sel virus yang baru. Nah, demikian materi virus yang kita bahas. Ada sedikit pertanyaan. Yang pertama, virus hanya dapat berkembang biak pada makhluk hidup yang hidup. Nah, kenapa ya? Nah, ya tadi sudah kita bahas, pada ayam yang sudah mati bisa hidup atau tidak? Ya. Nah, itu pertanyaannya. Ya silakan kalian buka lagi dari awal sampai akhir. Nah, kalau kalian menyimak yang Ibu jelaskan tadi, pastinya kalian dapat menjawab pertanyaan ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kamsahamnida, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.